Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 RBL Fisika ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu penerapan hukum Bernoulli pada penyemprotan parfum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 RBL Fisika yang anggotanya terdiri dari yang pertama ada Akbar Insani Lehatra dengan NIM 122210099 dari Prodi Teknik Sipil. Yang kedua ada Adistira Aziz Fahrezi dengan NIM 122210103 dari Prodi Teknik Sipil. Yang ketiga ada Muhammad Kaisar Nizo Ardia dengan NIM 122210090 dari Prodi Teknik Sipil. Yang keempat ada Anggerino Prayoga dengan NIM 122470020 dari Prodi Tata Kelola Air Terpadu. Yang kelima ada Rahma Aulia Putri dengan NIM 122230054 dari Prodi Teknik Biomatika. Yang keenam ada Anjeli Firanika dengan NIM 122470024 dari Prodi Tata Kelola Air Terpadu. Apa itu hukum Bernoulli? Hukum Bernoulli adalah sebuah istilah dalam mekanika fluida yang menyatakan bahwa pada suatu aliran fluida, peningkatan pada kecepatan fluida akan menimbulkan penurunan takaran pada aliran tersebut. Siapa tokoh di balik hukum Bernoulli? Sebelum melangkah lebih jauh ke pembahasan rumus hukum Bernoulli, kita harus tahu dulu siapa tokoh di balik hukum Bernoulli ini dan latar belakang tokoh tersebut. Daniel Bernoulli, ia merupakan seorang ahli matematika yang lahir di Groningen, Republik Belanda pada 8 Februari 1700 dan wafat di Basel, Republik Swiss pada 27 Maret 1782. Dia diingat karena aplikasi matematika untuk mekanik, khususnya mekanika fluida, dan untuk kepeloporannya dalam probabilitas dan statistik. Namanya disebut dalam prinsip Bernoulli. Contoh tertentu dari konservasi energi yang menggambarkan matematika dari mekanisme yang mendasari pengoperasian dua teknologi penting dari abad ke-20, karburator dan sayap pesawat. Pada awalnya, ayahnya menginginkan Daniel untuk menjadi pedagang atau bekerja di bidang bisnis. Pada usia 13 tahun, Daniel mempelajari logika dan filosofi di Universitas Basel. Namun, saat berkuliah, dia tetap mempelajari kalkulus dari ayah dan kakaknya. Daniel juga mempelajari ilmu kedokteran dan meraih gelar doktoral di bidang tersebut atas aplikasi matematika fisik di dalam dunia kedokteran yang ia kemukakan. 2 tahun kemudian, ia menunjukkan untuk pertama kalinya keinginan menyelesaikan gerakan senyawa menjadi gerakan translasi dan gerak rotasi. Karyanya awalnya hidrodinamika. Bernoulli juga mencoba untuk menemukan lebih banyak tentang aliran cairan. Secara khusus, ia ingin tahu tentang hubungan antara kecepatan arus darah dan tekanannya. Samaan hukum Bernoulli. Tekanan ditambah setengah massa jenis dikali kecepatan aliran fluida kuadrat ditambah massa jenis dikali kecepatan gravitasi dikali ketinggian pipa dari tanah sama dengan konstan, atau tekanan 1 ditambah setengah kali massa jenis kali kecepatan aliran fluida kuadrat 1 ditambah massa jenis dikali kecepatan gravitasi dikali ketinggian pipa dari tanah 1 sama dengan tekanan 2 ditambah setengah dikali massa jenis fluida dikali kecepatan aliran fluida 2 kuadrat ditambah massa jenis dikali kecepatan gravitasi dikali ketinggian pipa dari tanah 2. Prinsip hukum Bernoulli yang digunakan saat ini merupakan hasil penyederhanaan dari persamaan hukum Bernoulli. Dalam persamaan tersebut dijelaskan secara jelas bahwa jumlah energi suatu titik pada sebuah jalur aliran yang sama. 2 bentuk persamaan Bernoulli. 1. Berlaku untuk aliran tak termampatkan. 2. Berlaku untuk fluida termampatkan. Apakah kalian tahu aliran tak termampatkan dan termampatkan? Yuk simak. Aliran tak termampatkan merupakan aliran fluida yang memiliki ciri-ciri dengan
tidak adanya perubahan pada besaran kerapatan massa atau densitas dari sebuah fluida di sepanjang aliran yang ada. Contoh, minyak, emulsi, dan lain-lain. Dalam sebuah bentuk persamaan aliran fluida tak termampatkan, hukum Bernoulli menggunakan rumus sebagai berikut: V tambah setengah Rho V kuadrat tambah Rho GH sama dengan konstan. Aliran termampatkan merupakan aliran fluida yang dicirikan dengan perubahannya besaran kerapatan massa dari fluida di sepanjang aliran. Contoh udara, gas, alam, dan lain-lain. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menemukan aplikasi hukum Bernoulli. Kok bisa? Secara tidak sadar, kita telah menerapkan hukum Bernoulli pada kehidupan sehari-hari. Bahkan, kita tidak menyadari alat yang sering kita gunakan menggunakan hukum ini. Contohnya saja, seperti kita menyemprotkan parfum pada tubuh. Untuk memperoleh butiran halus, biasanya juga dilakukan dengan menggunakan proses pembentukan partikel dengan menggunakan tekanan, atau yang biasa disebut juga dengan hydraulic atomization. Cairan akan pecah menjadi partikel-partikel yang sangat halus. Step by step pada percobaan penyemprotan parfum. Yang pertama, pegang botol parfum. Yang kedua, buka tutup pada parfum. Yang ketiga, tekan spray pada parfum menggunakan salah satu jari. Yang keempat, pada saat spray ditekan, udara dalam pipa memiliki laju rendah dan tekanan udara dalam pipa tinggi. Yang kelima, cairan parfum terdorong ke atas. Yang keenam, saat cairan parfum sampai di pipa udara yang melaju dari dalam pipa mendorongnya keluar. Cairan parfum akhirnya menyembur keluar. Berikut adalah contoh penerapannya. Cara kerja alat: ketika menekan spray ke bawah, udara di dalam akan dipaksa keluar melalui lubang sempit di atas silinder yang memanjang ke bawah sehingga memasuki cairan parfum. Semburan udara bergerak cepat menurunkan tekanan udara pada bagian atas tabung, yang menyebabkan tekanan pada atmosfer pada cairan naik ke atas. Semprotan yang tinggi membuat cairan di dalam botol keluar sehingga semburan kabut atau sebagai semburan kabut atau partikel yang halus. Kelemahan pada alat: 1. Botol mudah pecah. 2. Spray pada parfum terkadang macet. 3. Selang pada parfum terkadang tersumbat. Kelemahan pada suatu alat adalah hal yang wajar. Adapun cara untuk mengatasi kelemahannya dengan cara menggunakan alat tersebut dengan hati-hati, tutup parfum jika tidak digunakan, agar spray pada parfum tidak berdebu, dan lain-lain. Kelebihan pada alat: 1. Mudah dibawa kemana-mana. 2. Mudah terjangkau. 3. Desain yang menarik. 4. Memiliki lubang penyemprot yang kecil sehingga memudahkan untuk mengeluarkan partikel halus. Kalian tahu tujuan dari percobaan ini apa? Nih kita kasih tahu. Tujuan dalam percobaan ini untuk mengetahui penerapan fluida dinamis pada kehidupan sehari-hari melalui penyemprotan parfum. Jadi, kesimpulan yang bisa diambil dari percobaan ini adalah cairan yang akan keluar dari tabung parfum akan menghasilkan semburan halus, dan cairan yang menyembur keluar akan menghasilkan butiran halus sebagai pengharum tubuh. Terima kasih. Semoga materi yang kami sampaikan tentang hukum Bernoulli pada penyemprotan parfum dapat berguna bagi kita semua. Jangan lupa buat tekan tombol like, subscribe, and share. See you!